Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Inilah Injil suci menurut Matius. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Pengajaran Yesus berikutnya dari khotbah di bukit adalah mengenai nasihat. Janganlah mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di sorga. Harta itu apa? Harta di bumi bisa dimiliki oleh setiap orang bila terjadi pertukaran jual beli yang dimeteraikan secara hukum dan menjadi syah kepunyaan seseorang. Kumpulan harta kepunyaan seseorang disebut juga harta kekayaan seseorang. Yesus melarang mengumpulkan harta di bumi ini karena ada ngengat dan karat yang merusak harta, serta ada pencuri yang mencuri harta tersebut. Yesus menghendaki kita mengumpulkan harta di sorga, karena tidak akan ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada pencuri. Namun, kenapa kita manusia lebih suka mengumpulkan harta di bumi daripada mengumpulkan harta di sorga? Mungkin ada yang bingung, mengumpulkan harta di sorga gimana caranya? Dan bukti kepemilikannya, apakah ada sertifikat atas nama saya? Mengumpulkan harta di bumi tidak mutlak harus mengandalkan Tuhan, sebab dengan mengandalkan skill dan kemampuan diri bisa memperoleh harta dan mengumpulkan banyak harta. Dengan tidak mengandalkan Tuhan, maka pemikiran mengumpulkan harta dengan segala cara, apakah itu dengan berbuat jahat atau korupsi, menghalalkan segala cara. Lihat saja orang kaya pada umumnya hebat sekali mampu memiliki harta kekayaan. Sedangkan orang yang rajin beribadah di gereja pada umumnya kalah lihai dari orang kaya dalam hal mengumpulkan harta dunia. Prinsip dunia dalam hal mencari harta lebih menekankan pada hasil result. Dan barang siapa yang menghasilkan banyak harta dan banyak prestasi, maka akan mendapatkan reward berupa pujian, kuasa, jabatan, network, selain harta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sayangnya kecenderungan mengabaikan nilai moral dan spiritual sangat kentara demi mencapai keberhasilan.
dan tidak segan-segan melakukan intimidasi, fitnah, korupsi, konspirasi jahat, aniaya, penindasan, bahkan membunuh orang secara fisik maupun psikis. Orang lain yang menghalangi jalannya mencapai target dan segala keinginannya. Tidak hanya itu saja, tetapi menjauhkan diri orang tersebut dari Tuhan, di mana iman kepercayaannya tergerus oleh kepercayaan diri sendiri berlebihan. Sehingga dia mengklaim keberhasilan yang dicapainya adalah hasil jerih payah dirinya, dan tidak mengakui Tuhanlah yang sesungguhnya yang memberikan kemampuan kepadanya menggapai hasil yang diperolehnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi, haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, harta di bumi ini sangat memikat hati manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan manusia cenderung mengejar terus harta kekayaan dan dengan sadar meninggalkan Tuhan demi memiliki dan mengumpulkan harta di dunia ini. Sudah banyak orang beriman yang jatuh terpikat memiliki dan mengumpulkan harta kekayaan dunia daripada kumpulkan harta di sorga, apalagi orang yang tidak beriman. Semula aktif terlibat pelayanan di gereja, namun begitu dapat keuntungan atau kerjaan atau proyek yang menghasilkan uang banyak, maka segera tinggalkan pelayanan dan gereja karena kesibukan urusan bisnis atau kerjaan. Orang seringkali lupa bahwa harta dunia sewaktu-waktu bisa ludes, bisa terbakar, bisa hilang, tiba-tiba tidak ada nilainya. Ayub mengalami keterkejutan dalam satu hari kehilangan harta dan anaknya mati karena dirampok oleh gerombolan penjahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, itu sebabnya Yesus bilang ada nengat, ada karat, dan ada pencuri yang membuat harta di bumi ini lenyap. Mengumpulkan harta di sorga jauh lebih sulit dibandingkan mengumpulkan harta di bumi. Bila kita tidak mengandalkan Tuhan dan menyerahkan kendali hidup kita diatur oleh Tuhan. Tunduk kepada peraturan manusia saja tidak mau, malah maunya melanggar. Misal, jalur busway tidak boleh dilewati kendaraan pribadi. Alasan macet atau lagi buru-buru ada urusan bisnis. Atau bisa juga alasannya urusan pelayanan. Tuhan tahu sifat kita suka ngeyel. Berapa banyak Tuhan kasih janji, jika kita menuruti perintahnya, maka diberi rejeki dan berkat melimpah. Tetapi, masih banyak di antara kita, acuh dan tetap saja, lebih memilih tidak mau mengikuti peraturan dan perintah Tuhan. Janji Tuhan memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan melimpah adalah jauh lebih bernilai dan berguna bagi kita. Apakah kita telah mengumpulkan harta di sorga
dan menggunakan harta di bumi ini untuk melakukan perbuatan baik dan berkenan di mata Tuhan? Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.